Komm, Amanda, wir gehen. Da habe ich dich ganz für mich allein. So, Tisch. Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Film kali ini yang akan kita bahas berjudul The Dark Girl, dirilis tahun 2023 dengan sutradara Enrico Celler. Cerita dimulai saat Laura masih anak-anak yang tinggal di panti asuhan, memiliki teman bernama Amanda. Suatu hari datang suami istri yang bernama Bapak Frank dan Ibu Isabel ke panti asuhan itu. Karena anak yang diadopsi sebelumnya bermasalah, mereka berdua membatalkannya dan ingin mengadopsi anak yang lain. Saat jam istirahat, mereka boleh berkeliling di panti asuhan untuk melihat-lihat anak-anak di tempat itu. Mereka melihat Amanda dan Laura yang sedang menggambar. Amanda tampak ramah menanggapi setiap pertanyaan dari Bapak Frank dan Ibu Isabel. Tak lama Laura mengajak Amanda pergi dari meja tersebut. Bapak Frank dan Ibu Isabel melihat hasil karya Amanda yang menggambar sebuah rumah yang ada air mancur di halamannya. Beberapa tahun kemudian, Laura sudah menikah dengan Alex. Entah apa yang terjadi, Laura lah yang akhirnya diadopsi oleh keluarga Frank. Dan di rumah yang ditinggali Laura sama dengan apa yang digambar oleh Amanda. Laura merupakan seorang penulis novel misteri yang sudah cukup terkenal. Laura menulis novel dari pagi sampai malam di perpustakaan pribadinya di setiap harinya. Suatu pagi saat Laura akan pergi, ia menyapa tetangganya yang sudah sepuh sedang berdua di depan rumah. Mereka terlihat ramah dan sudah mengenal Laura. Laura mendatangi coffee shop milik temannya yang bernama Mike. Saat Laura datang, Mike membuatkan kopi racikan baru. Mike adalah teman baik Laura yang baru pindah dan membuka kopi shop. Mereka berdua terlihat begitu dekat. Saat malam di tempat lain terlihat seorang wanita misterius yang sempat melihat selebaran sebuah acara topeng di mana bintang tamunya adalah Laura. Pagi hari berikutnya, saat Laura sedang membeli kue, ia melihat dua anak sedang bermain halma. Dan yang laki-laki tidak terima karena kalah. Membuat Laura teringat saat dia di panti asuhan, saat bermain dengan Amanda dan keluarga Frank. Saat Amanda menang, dia tidak terima kemudian pergi. Singkat cerita, Laura diundang ke beberapa tempat untuk membacakan novel miliknya. Saat pulang, Laura tampak begitu senang sampai ia berhenti di sebuah supermarket. Ada beberapa orang yang melihatnya dengan tatapan aneh. Laura bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa orang-orang melihatnya seperti itu? Setelah selesai belanja, ia mengambil sebuah koran lalu membawanya ke kafe Mike. Saat di kafe pun orang-orang yang ada di situ juga melihat Laura dengan tatapan aneh. Laura kemudian membaca berita di koran bahwa keluarga Smith meninggal karena keracunan. Laura sedih karena Laura sudah menganggap mereka keluarga kedua. Selain itu tertulis di koran kalau kematian keluarga Smith ada hubungannya dengan novel yang ditulis oleh Laura. Mike coba menenangkan Laura bahwa semua akan diselesaikan oleh polisi dan orang-orang akan lupa seiring waktu. Laura kemudian meminta Mike untuk menemaninya ke pesta topeng karena Alex tidak bisa menemaninya karena ada rapat penting. Tak lama Alex menghubungi dan Laura langsung pamit pulang. Laura berjalan dengan membawa kopernya. Saat melewati rumah keluarga Smith, ia berhenti sejenak. Setelah sampai rumah, Laura dengan sedih memberitahu Alex kalau 2 hari lalu Laura masih melihat keluarga Smith. Melihat kesedihan Laura dengan sikap Alex memeluknya. Di tempat lain kembali diperlihatkan gadis misterius sedang di perpustakaan, mengambil novel karya Laura dan membacanya. Di sisi lain, Alex mengajak Laura makan malam di restoran. Di tempat itu, Laura masih menjadi perbincangan pengunjung lain yang membuat Laura tidak nyaman. Alex merasa kalau orang yang membicarakan Laura membuat Laura semakin tidak nyaman yang akhirnya Alex mendatanginya, lalu ngobrol. Setelah itu Alex memberi hadiah kalung buat Laura. Setelah di rumah, Alex meminta Laura untuk menunggu di ruang tamu. Tak lama Alex datang dengan membawa minuman, lalu minum bersama. Saat mereka bermesraan, Laura tiba-tiba mendengar sesuatu dan Alex coba untuk mengeceknya. Tak lama Alex mengagetkan Laura yang sedang mencarinya dalam gelap.
dan mengatakan kalau tidak ada apa-apa. Malam hari berikutnya, Laura bersama dengan Mike datang ke pesta topeng yang dibuat oleh para penggemar Laura. Di sela-sela acara dansa, ketua panitia menghampiri Laura memintanya untuk nanti berpidato. Namun Laura malah tampak bingung harus berpidato apa. Di luar, gadis misterius berusaha masuk, namun karena tidak ada undangan, penjaga tidak membiarkannya masuk. Setelah selesai berpidato, Laura kemudian berdansa bersama Mike. Tak lama tiba-tiba ada seorang wanita terjatuh dan tewas. Hari berikutnya, berita kematian wanita itu sudah dimuat di koran. Laura dan Alex sedang membaca berita itu. Tak lama datang detektif Berger yang bertugas melidiki kasus kematian keluarga Smith. Laura terlihat begitu tegang melihat kedatangan Berger. Berger menjelaskan soal kematian keluarga Smith yang diketahui meninggal karena keracunan. Tapi menurut Berger mereka dibunuh dengan diracun. Karena ada keanehan, yaitu keluarga Smith dirampok, namun kenapa perampok juga memutuskan untuk membunuh mereka? Berger kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Alex dan Laura. Ia bertanya kemana mereka berada saat malam kejadian. Alex menjawab kalau Laura di rumah sedangkan dirinya sedang rapat di kantor. Berger membahas soal kematian wanita di pesta topeng itu yang diduga juga keracunan. Menurut Berger, dari kedua kematian itu memiliki satu kesamaan, yaitu Laura. Berger tidak menuduh Laura secara langsung, namun karena kedua kematian itu sama persis dengan novel milik Laura. Alex yang tidak terima istilah dituduh meminta untuk Berger pergi dari rumahnya. Hal itu membuat Laura semakin terlihat takut. Saat Alex sedang mengambil surat, ia melihat Berger yang sedang mengamati keluarganya. Singkat cerita, Berger kemudian mendatangi kafe di mana penjaga pesta topeng itu berada. Berger menanyakan apa sih penjaga melihat ada keanehan sepanjang pesta. Pria itu menjawab ia tidak melihat apapun yang aneh. Berger mengatakan kalau pria itu berbohong. Saat pria itu akan mengusirnya, Berger mendekap pria itu yang membuat pria itu mengatakan kalau ada seorang wanita tanpa undangan ingin masuk sekitar jam 10 malam. Namun wanita itu langsung pergi. Malam hari di rumah Laura, saat sedang bermain piano, ia merasa ada sesuatu di luar rumahnya. Saat melihat dari jendela, ia melihat seseorang berdiri. Sesaat pandangan Laura teralihkan karena mendengar suara. Saat dilihat lagi, seseorang itu sudah tidak ada. Laura kemudian mencoba melihat sumber suara itu. Ternyata itu Alex yang baru pulang kerja. Alex membawakan makanan dan sebuah pistol untuk Laura berjaga-jaga kalau ada yang mengganggunya. Namun Alex meyakinkan Laura kalau hanya untuk pencegahan. Alex kemudian menyimpannya di laci. Di tempat lain di kantor Berger, ia terlihat sedang membaca novel Laura untuk lebih mendalami kasus yang terjadi. Sedangkan di rumah Laura, Laura yang tidak bisa tidur mencoba keluar dari kamarnya. Tak lama ia mendengar suara dari luar rumahnya. Laura mencoba mencari sumber suara tersebut. Ia menemukan sebuah hiasan yang membuatnya teringat saat berada di panti asuhan. Pagi harinya diperlihatkan wanita misterius sedang melihat-lihat foto Laura bersama Alex di pinggir parit. Sedangkan di rumah Laura, ia berterima kasih kepada Alex soal hiasan yang ia temukan. Namun Alex mengatakan kalau bukan dia yang menaruhnya, yang membuat muka Laura tampak terkejut. Saat Alex akan membuangnya, Laura menahannya karena itu menenangkan. Saat Laura sedang belanja kebutuhan tamannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan apa yang disebabkan oleh bukumu harusnya kamu malu. Hal itu membuat Laura menjadi takut dan bingung. Saat sedang berkebun kembali, Laura mendengar suara dan coba untuk melihatnya. Laura menyusuri halaman, tiba-tiba melihat seseorang berpakaian hitam berlari, dan Laura coba untuk mengejarnya. Laura merasa ada yang muncul di belakangnya. Saat berbalik, ia tergelincir lalu terjatuh dan pingsan. Tak lama Laura tersadar lalu bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Saat membuka pintu depan, tiba-tiba muncul Berger yang membuat Laura terkejut. Berger bertanya kenapa wajahnya tampak pucat. Laura mengatakan kalau ada seseorang di taman. Saat ia memanggilnya, orang itu kabur. Laura juga mengatakan kalau semalam juga ada yang mencurigakan dan menurut Laura itu orang yang sama. Berger kemudian ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Laura. Berger membahas soal kemiripan kasus yang terjadi dengan buku yang ditulis oleh Laura.
Laura mengatakan kalau ia tidak pernah terpikirkan hal seperti itu akan terjadi. Berger mengatakan kalau pelaku melakukan kejahatan menurut buku yang ditulis Laura itu. Selain Berger, media massa juga memberitakan hal yang sama dan menurut Laura itu semua hanya omong kosong. Berger menyarankan untuk Laura dan Alex pergi dari kota itu sampai semua kasus diselesaikan. Namun Laura tidak bisa karena ia harus menyelesaikan buku keduanya dan ia hanya bisa melakukan di rumah di perpustakaan pribadinya. Menurut Berger itu berpotensi berbahaya untuk Laura. Ia juga memberikan kartu namanya agar Laura bisa menghubunginya bila ada apa-apa. Laura kemudian pergi ke coffee shop seperti biasa menemui Mike. Ia kemudian menceritakan kalau orang yang mencurigakan itu ada di tamannya. Laura juga merasa ada yang aneh dengan Berger, bisa datang berbarengan dengan orang misterius itu. Mike menganggap karena Berger seorang penyelidik semua jadi tampak aneh. Laura mengatakan kalau dirinya butuh menjernihkan pikiran. Mike menyarankan untuk Laura dan Alex pergi bersama, namun Laura mengatakan kalau Alex ada rapat penting. Mendengar itu, Mike kemudian mengajak Laura untuk pergi ke permandian air panas bersama. Singkat cerita, Laura dan Mike pergi ke permandian air panas. Di sisi lain, Alex yang buru-buru akan kerja tiba-tiba datang Berger bertamu. Berger ingin berbicara dengan Alex. Ia menanyakan tentang orang yang mengamati rumahnya. Namun Alex tidak tahu tentang hal itu. Alex mengatakan kalau keberadaan Berger tidak banyak membantu. Berger menyarankan untuk melaporkan ke pihak polisi. Namun Alex belum ingin melakukannya. Karena pembunuhannya masih bergelar bebas, Berger menyarankan untuk Alex dan Laura pergi keluar kota. Namun Alex tidak mau. Karena perbincangan mulai tidak kondusif, Alex kemudian meminta Berger untuk pergi dari rumahnya. Kembali terlihat perempuan misterius itu keluar dari mobil seperti akan melakukan sesuatu. Saat malam di tempat lain ada seorang simbah-simbah sedang berjalan bersama anjingnya. Tiba-tiba seperti ada yang mendekatinya. Singkat cerita, Laura dan Mike baru pulang dari permandian, dihentikan oleh polisi karena ada simbah-simbah terbunuh di pinggir jalan. Simbah yang tadi sedang jalan-jalan. Laura dan Mike didatangi oleh Berger meminta mereka untuk segera pulang karena tersangka masih berkeliaran. Setelah sampai rumah, dengan rasa takut, Laura mengecek dan mengunci semua pintu dan jendela. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Alex. Laura bercerita kepada Alex kalau ada pembunuhan lagi. Ia juga merasa kalau ada seseorang yang ingin menghancurkan hidupnya. Alex lalu memeluk Laura agar lebih tenang. Pagi berikutnya, Laura yang sedang berkebun dikejutkan dengan kedatangan perempuan misterius yang ternyata itu adalah Amanda, teman masa kecil Laura. Laura bertanya apa yang dilakukannya di sini. Tanpa banyak kata, Amanda hanya memberikan sebuah gelang yang diberikan Laura kepada Amanda saat di panti asuhan agar tidak saling melupakan. Laura mengajak Amanda masuk, ngobrol tentang kehidupan masing-masing, dan waktu tak terasa sudah malam. Amanda bertanya soal pertemuan Alex dan Laura. Sebelum bercerita, Alex pun pulang. Laura kemudian menelpon Amanda. Terlihat kalau Alex dan Amanda saling tidak nyaman. Karena hal itu, Amanda kemudian memutuskan untuk pamit. Setelah Amanda pergi, Alex marah kepada Laura karena membiarkan orang asing masuk ke rumah, di mana lagi banyak kasus pembunuhan. Laura mengatakan kalau Amanda bukan orang asing. Namun menurut Alex, karena mereka sudah 15 tahun tidak ketemu, maka dari itu Amanda bisa dibilang orang asing. Pagi harinya, Berger mengamati rumah Laura. Setelah melihat Alex pergi, Berger kemudian menghubungi Laura menginfokan kalau yang terbunuh di pinggir jalan adalah Ibu Patrick yang merupakan mentor Laura dalam membuat novel, dan laki-laki seperti yang ada di novel Laura. Mendengar itu, Laura terdiam dan bingung. Laura kemudian pergi ke perpustakaannya, coba mencari di novelnya dan menulis setiap tokoh yang terbunuh untuk mencari siapa korban berikutnya. Laura merasa kalau target berikutnya adalah Alex, suaminya. Laura kemudian menghubungi Alex namun tidak bisa. Karena sangat khawatir, Laura bergegas pergi ke kantor Alex. Tanpa babi bu, Laura masuk ke ruang rapat yang membuat Alex terkejut dan mengajak Laura keluar. Karena itu rapat yang penting dan Alex meyakinkan Laura kalau dirinya baik-baik saja. Ia juga meminta Laura untuk pulang.
Sebelum pulang, Laura mampir ke kafe milik Mike. Ia memanggil-manggilnya namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya ia menemukan Mike terkapar di lantai dengan kondisi sudah meninggal. Melihat itu, Laura menangis sekencang-kencangnya. Tampak Laura begitu dekat dengan Mike. Hari berikutnya, Laura mengundang Amanda untuk datang makan malam karena Laura mulai curiga dengan Amanda. Singkat cerita, Amanda datang ke rumah Laura. Saat di meja makan, Amanda bertanya soal beberapa lama Laura kenal dengan Alex. Di sisi lain, tanpa mereka sadari entah dari mana, Burger masuk diam-diam ke dalam rumah Laura. Laura menceritakan kalau ia mengenal Alex setahun yang lalu. Alex tinggal bersamanya, lalu bertunangan dan 2 bulan yang lalu menikah. Amanda mengatakan kalau biasanya Laura waspada dan berhati-hati, namun sekarang menikahi orang yang belum lama ia kenal. Tiba-tiba lampu mati. Laura langsung mengambil pistol dan menodong Amanda. Ia mencurigai Amanda ingin balas dendam kepadanya. Namun Amanda bingung dengan apa yang dimaksud oleh Laura. Laura kemudian menceritakan saat masih di panti asuhan, ia menyembunyikan jam tangan direktur di tas milik Amanda, yang membuat Amanda tidak jadi diadopsi oleh keluarga Frank dan diganti dengan Laura. Amanda tidak tahu tentang hal itu. Ia juga memujuk Laura untuk menurunkan senjatanya dan berbicara baik-baik. Namun Laura masih kekeh kalau Amanda ingin merebut kebahagiaan yang Laura miliki sekarang, dan Laura tidak akan membiarkannya itu terjadi. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari ruang atas. Dengan tetap menodongkan pistol kepada Amanda, ia coba melihat sumber suara itu. Tanpa diketahui Laura, Amanda mengambil pisau roti yang ada di meja. Saat Laura lengah, Amanda memegang pistolnya lalu meyakinkan Laura kalau ia Amanda yang dikenalnya dulu. Laura kemudian menyerahkan pistol itu kepada Amanda, lalu mereka berdua menaiki tangga. Mereka berdua mengecek ruang perpustakaan. Tiba-tiba ada laki-laki bertopeng menyerang Amanda dan Laura, kemudian mencekik Amanda. Melihat itu, Laura mengambil pistol langsung menodong kepada pria itu. Perlahan-lahan pria itu mendekati Laura tanpa peduli ancamannya. Laura coba menembaknya, namun ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Pria itu merebut pistolnya dan membuka topeng yang ternyata pria itu adalah Alex. Terungkap kalau Alex lah pelaku semua pembunuhan itu. Alex menceritakan kenapa ia ingin menghancurkan hidup Laura, yaitu karena keluarga Frank tidak jadi mengadopsi dirinya karena dirinya tidak bisa diatur dan dikembalikan ke panti asuhan. Hal itu membuat Alex ingin balas dendam agar keluarga Frank merasakan apa yang rasakan dengan menghancurkan hidup Laura. Setelah mengisi pistol dengan peluru, Alex berencana membunuh Laura. Namun sebelum itu terjadi, Burger muncul langsung menembak Alex. Amanda langsung memeluk Laura agar lebih tenang. Ternyata kedatangan Amanda menemui Laura untuk memberitahu tentang Alex, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Setelah hari itu, Alex ditetapkan menjadi pelaku dalam semua kasus. Polisi menemukan sketsa buku Laura di dokumennya, serta alamat para korban. Singkat cerita, Amanda jadi tinggal bersama dengan Laura dan mereka kembali dekat. Cerita usai.